Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan siklus 2 demonstrasi kontekstual observasi kucing yang akan diperankan oleh Bu Sri Lestari sebagai observer, Bu Hikmah Rahmatulaili sebagai coach, dan saya sendiri Muhammad Zaid sebagai kunci. Bisa dimulai dari sekarang ya Bu, mulai dari pra-observasi. Silahkan. Terima kasih Pak Sahid. Assalamualaikum Bu Hikmah. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Hikmah? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Gimana dengan Bu Sri sendiri? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Hikmah akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ini saya ada sedikit yang akan saya bicarakan ya Bu, boleh? Boleh Bu. Nggih, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu Hikmah sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang saya tanyakan. Boleh ya Bu Hikmah? Iya boleh Bu Sri. Monggo. Baik Bu, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Hikmah kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi Ibu Hikmah ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya ini Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Hikmah kembangkan atau akan Ibu lakukan saat observasi nanti? Iya Bu Sri, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan dari ketiganya yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya akan lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh dan atau presence. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari si Koji ini. Nah, baik. Jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira ini Bu, indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Indikator kecapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini, yang akan saya lakukan adalah ingin coaching itu mendapatkan solusi atas permasalahannya, Bu Sri. Ya, Dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan, apa yang harus ia lakukan. baik. Jadi indikator ketercapaiannya yaitu pada saat coaching nanti si coach ini sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, begitu ya Bu. Dan juga Iya, Bu. coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Baik Ibu Hikmah, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah
proses selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Gitu nggih, Bu? Iya, baik Bu Sri. Nggih. Silahkan melakukan proses coaching, Bu. Terima kasih Bu Sri. Lanjut ke coaching ya Bu, antara saya dan Bu Hikmah. Nggih, monggo. Nggih. Mulai Bu. Selamat malam Pak Said. Selamat malam juga Bu Hikmah. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Kita akan coaching sebentar ya Pak Said. Pak Said ingin membicarakan apa nih Pak? Ini Bu, saya di sekolahan kan ada beberapa tugas tambahan di luar tupoksi sebagai seorang guru ya Bu. Seperti bendahara BOS, pengurus KKG, dan juga ini kan saya sedang mengikuti CGB Bu. Ini saya ngomong bagaimana supaya saya tetap bisa fokus terhadap pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya Bu. Baik tugas pokok maupun tugas tambahan sehingga dapat terselesaikan semua, tidak ada yang terbengkalai. Seperti itu, Bu. Oke, ini Pak Said selain tugas pokok sebagai seorang guru, tapi juga mendapat tugas tambahan ya Pak ya. Iya, Dan Bu, bagaimana betul. supaya Pak Said bisa fokus dan tugas dapat terselesaikan semua tanpa ada yang terbengkalai. Seperti itu ya Pak. Iya, Bu, benar. Ya, karena ini percakapan singkat ya Pak, apa yang ingin Pak Said dapat dari percakapan ini? Ini, Bu, yang saya ingin dapatkan itu saya ingin fokus, Bu. Jadi saat ada tugas-tugas, saya dapat mengerjakan dengan cermat, tidak ada kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, dan tentunya tidak ada yang terlewatkan atau istilahnya dapat terselesaikan sesuai dengan deadline masing-masing, Bu. Oke, jadi Pak Said ingin fokus dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Serta pekerjaan terselesaikan sesuai deadline ya Pak. Tidak ada yang terlewatkan seperti itu. Iya, Bu, benar sekali. Ya. Oke, menurut Pak Said, ciri-ciri untuk fokus itu bagaimana sih Pak? Hmm, ini Bu, menurut saya ciri-ciri fokus itu tidak ada gangguan saat saya mengerjakan sesuatu, Bu, dan tidak terpengaruh atau teralihkan oleh tugas lain selain tugas utama yang memang sedang saya kerjakan. Itu Bu yang pengertian fokus menurut saya. Oke, jadi saat sedang fokus, Pak Said mudah terganggu ya. Iya. Kalau idealnya seperti itu, Pak Said, sebetulnya apa yang membuat Pak Said tidak bisa fokus pada saat ini? Dan apa biasanya yang mengganggu, Pak? Ini Bu, kadang-kadang tidak fokus itu kalau tiba-tiba ada hal yang di luar dugaan yang datang sehingga membuat pikiran saya itu teralihkan fokusnya, Bu, dan memikirkan hal yang seharusnya tadi saya lakukan itu malah terganggu dan fokus saya itu terganggu karena ada hal-hal di luar dugaan yang datang. Itu Bu yang mengganggu fokus Hmm, saya. iya, iya, oke, oke. Terus sekarang yang biasanya dilakukan pada saat ada hal di luar dugaan itu, apa reaksi Pak Said? Biasanya ini Bu, saat ada hal di luar dugaan muncul dan sudah ada deadline serta butuh tindakan cepat, reaksi saya itu biasanya langsung mengerjakan. Nah, hal ini malah membuat saya tidak fokus karena mengabaikan tugas utama yang memang seharusnya saya prioritaskan sebelumnya, Bu. Nah, menurut Pak Sahid, inginnya seperti apa saat ada tugas yang mendadak di luar dugaan? Idealnya Eh, seperti apa, Pak? ini Bu, idealnya menurut saya itu bisa menyelesaikan tugas-tugas di luar dugaan dan tidak mengabaikan tugas utama yang sudah terencana sebelumnya. Mhm. Jadi bisa mengerjakan yang mendadak dan juga tidak mengabaikan tugas utama, begitu ya, Pak, maksudnya?
Iya Bu, sehingga antara tugas yang di luar dugaan dan tugas yang sebelumnya memang seharusnya saya kerjakan dapat sama-sama terselesaikan Bu. Sekarang kalau Pak Zahid ada hal seperti itu, apa yang membuat Pak Zahid tidak melupakan? Apa yang Pak Zahid harus kerjakan? Meskipun ada pekerjaan di luar dugaan yang mendadak harus diselesaikan karena deadline-nya mepet, Pak. Apa ya Bu, ini Bu mungkin saya bisa menulis, di kertas yang saya tempel di dekat meja kerja saya, yang bertuliskan deadline tugas-tugas yang memang harus saya kerjakan, sehingga saya dapat bekerja, saat menggunakan komputer itu bisa melihat tugas-tugas yang memang harus saya kerjakan dan saya selesaikan, atau ini, saya berusaha bersikap lebih tenang ya Bu, dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi tugas-tugas yang datangnya itu di luar dugaan dan mendadak. Jadi saya masih tetap bisa fokus dengan tugas-tugas utama tadi, Oke, Bu. oke. Jadi ada dua ya, Pak, Iya, Bu. mencatat dan tetap Heeh. berusaha tenang dan tidak Iya. tergesa-gesa. Iya, Terus Bu. ada lagi apa enggak, Pak, yang membuat Pak Zahid tidak mengabaikan tugas utama jika ada tugas-tugas mendadak? Karena biasanya yang mendadak dan dikerjakan terlebih dahulu cuma jangan sampai tugas yang utama terabaikan. Ada lagi atau tidak, Pak? Apa ya, Bu? Kayaknya, yang ada di pikiran saya saat ini 2 itu, Bu, mencatat dan tidak tergesa-gesa serta merasa tenang, Bu. Itu sih yang, saat ini ada di pikiran saya, Bu. Oke. Kapan ini nih, Pak, kegiatan yang kira-kira paling dekat pada saat ini? Minggu ini ada, Bu, kegiatan Rekonbos semester 1. Nah, kalau dalam kegiatan yang paling dekat itu Pak Zahid mau mencoba di antara dua tadi, satu membuat catatan, dan yang kedua berusaha tetap tenang dan tidak tergesa-gesa supaya tetap bisa fokus. Kayaknya yang paling mungkin itu membuat catatan deh, Bu. Karena kalau bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa itu biasanya muncul saat saya, sudah melakukan pekerjaan tersebut, Bu. Jadi yang paling, ideal dan yang paling mungkin saya siapkan adalah membuat catatan, itu, Bu. Ya, kira-kira ini Pak, catatannya seperti apa ini Pak Zahid? Mungkin ini ya Bu, catatan terperinci apa saja yang dibutuhkan saat rekon bos dan apa saja yang harus saya bawa saat rekon seperti buku kas, rekening koran, dan bukti pembayaran pajak. Itu sih Bu yang, bisa saya catat untuk saya persiapkan, pada kegiatan, rekon bos, Bu. Oke, baik Pak Zahid. Siapa kira-kira yang bisa bantuin Pak Zahid untuk menjaga Pak Zahid ada catatan sehingga bisa tetap fokus pada catatan tersebut? Siapa ya, Bu? Oh ini Bu, mungkin operator sekolah yang memang biasanya saya meminta bantuan, saat, mengerjakan laporan, Bu. Eee, iya ya Pak ya. Aduh tapi sayang sekali ini ya Pak, waktunya hampir habis ini Pak. Iya Bu, cepet banget ya Bu, tidak terasa. Iya ya, oke, oke. Di titik ini mungkin apa yang Pak Zahid dapat dari hasil percakapan kita pada malam hari ini Pak? Ini Bu, untuk saya bisa lebih fokus dan dapat tenang serta tidak tergesa-gesa dalam menghadapi tugas yang, datangnya mendadak, tapi juga tidak mengabaikan tugas-tugas utama yang memang, seharusnya saya kerjakan. Dan saya bisa membuat catatan-catatan apa yang harus saya lakukan serta bisa, meminta tolong pada operator sekolah untuk meminta, mengingatkan atau membantu pekerjaan yang mendadak Bu, sehingga saya tidak, merasa keberatan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Kira-kira Pak Zahid mulai mengerjakan ini kapan ya Pak? Mungkin akhir pekan ini Bu, karena kan minggu depan sudah ada rekonbos ya Bu, sehingga saya bisa memulai, akhir pekan ini Bu. Oke, betul ya Pak, akhir pekan ini sebelum rekon dilaksanakan ya Pak Zahid? Iya Bu, siap. Ya, baik Pak Zahid, terima kasih banyak loh. Saya mau tahu ceritanya nih bagaimana hasil minggu depan kita ketemu lagi ya Pak Zahid.
Iya, Ingin tahu Bu. bagaimana Pak Said bisa menghandle semua dengan catatan itu sehingga tidak hilang fokus lagi. Dan semoga rekon bosnya lancar ya Pak Said. Amin. Terima kasih Bu atas doanya serta dukungannya saat ini setelah saya melakukan coaching bisa merasa lega Bu, yang tadinya ada pikiran-pikiran yang menjanggal di hati ini sekarang sudah terasa lebih plong gitu Bu karena sudah ada Iya. solusi-solusi. Iya Pak Said, sama-sama ya Pak Said. Semoga Ya Pak Bu. Said sukses selalu. Terima kasih Pak. Ya Bu, amin. Terima kasih. Selanjutnya pasca observasi yang akan diperankan oleh Bu Sri Lestari sebagai observer dan Bu Hikmah Rahmatulaili sebagai coach. Nggih. Monggo Bu. Baik, Bu Hikmah, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Bu Sri, tadi berjalan dengan lancar dan baik Bu. Alhamdulillah. Baik, setelah melakukan observasi bersama Oci tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Hikmah. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi, Bu? Oke Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan dilanjutkan dengan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi tadi Bu Hikmah sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, kemudian saya juga ada beberapa catatan tadi. Bu Hikmah sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri coach, kemudian mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Hikmah tadi juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu Hikmah juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, luar biasa sekali apa yang Ibu Hikmah sudah berikan tadi untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh, ya, satu lagi ya Bu, untuk kedepannya ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya Bu Sri, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami untuk bisa memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching yang akan saya lakukan selanjutnya itu menjadi lebih baik Bu Sri. Baik, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu Hikmah, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.